Kaderisasi Wilayah FTTM 2020. Ya, perkenalkan, nama saya Nova Aditya dari Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung. Sebenarnya apa sih yang dipelajari di Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung? Seringkali teman-temanku bertanya, apa sih Val bedanya teknik pertambangan dengan teknik metalurgi? Apa sih beda teknik pertambangan sama teknik perminyakan? Sebenarnya ini loh bedanya. Jadi sebenarnya apa sih teknik pertambangan itu? Teknik pertambangan itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai macam hal yang berkaitan dengan penambangan, khususnya mineral berharga dan batu bara. Nah, dalam proses penambangan itu ada 3 hal utama yang penting. Yang pertama itu ada eksplorasi, yang kedua ada eksploitasi, dan yang ketiga adalah pemprosesan. Jadi program studi teknik pertambangan Institut Teknologi Bandung ini mempunyai 2 opsi. Yang pertama adalah tambang eksplorasi, dan yang kedua tambang umum. Nah, sekarang kita berbicara lagi kembali. Sebenarnya apa sih yang dipelajari ini tambang eksplorasi? Apa sih yang dipelajari tambang umum? Nah, ayo mari kita bahas persatu. Pertama, tambang eksplorasi. Apa sih yang dipelajari tambang eksplorasi? Apa sih yang difokuskan di tambang eksplorasi? Yang difokuskan dalam tambang eksplorasi itu ialah mengenai ilmu eksplorasi sumber daya buminya. Jadi, concern dan fokus di tambang eksplorasi itu ialah bagaimana mahasiswa itu dididik agar mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang kompeten mengenai ilmu eksplorasi sumber daya bumi. Dan jika kita berbicara mengenai tambang umum, sebenarnya apa sih yang difokuskan di tambang umum dan apa aja yang dipelajari di tambang umum? Tambang umum itu lebih difokuskan mengenai ekskavasi mineral berharga. Dan apa sih yang dituju dalam pengajaran tambang umum ini? Yang diharapkan mahasiswa itu mampu untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang kompeten dalam bidang ekskavasi mineral berharga dan batu bara di dalam permukaan tanah maupun di atas permukaan tanah. Dan kedua opsi yang tadi saya sebutkan itu dicakup oleh 2 kelompok keahlian. Yang pertama, kelompok keahlian eksplorasi sumber daya bumi, dan yang kedua, kelompok keahlian teknik pertambangan. Dan saya akan menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di teknik pertambangan. Salah satunya laboratorium. Laboratorium di teknik pertambangan Institut Teknologi Bandung adalah laboratorium terlengkap yang ada di teknik pertambangan di seluruh Indonesia. Nah, saya akan sebutkan. Yang pertama, ada laboratorium teknik eksplorasi dan evaluasi bahan galian. Yang kedua, ada laboratorium hidrogeologi dan hidrogeokimia. Yang ketiga, ada laboratorium lingkungan tambang. Yang keempat, ada laboratorium geomekanika dan peralatan tambang. Yang kelima, ada laboratorium mineralogi, mikroskopi, dan geokimia. Yang keenam, itu ada laboratorium perencanaan dan valuasi tambang. Yang ketujuh, ada namanya laboratorium komputasi dan ekonomi mineral. Nah, ini nih yang tunggu-tunggu pasti ya. Bagaimana sih prospek teknik pertambangan di zaman sekarang ini? Prospek teknik pertambangan itu masih sangat bagus. Jika tidak ada teknik pertambangan, maka seluruh sektor industri tidak bakal jalan karena semua bermula dari pertambangan. Nah, teknik pertambangan ini luas prospeknya. Bisa di mana aja, bisa di batu bara, timah, nikel, di seluruh mineral-mineral berharga. Nah, saya akan sebutkan sih perusahaan-perusahaan apa aja sih yang ada di bidang-bidang tersebut. Pertama, batu bara. Ada apa aja? Ada PT Tambang Batu Bara Bukit Asam, ada PT Adaro, ada PT Arutmin, ada PT Kaltim Primako, ada PT Tanito Harum, dan terakhir ada PT Brauko. Dan jika kita berbicara emas, apa aja sih perusahaan yang berada di sektor tembaga atau emas? Yang pertama ada yang paling kita kenal, itu PT Freeport. Yang kedua, itu ada PT Aneka Tambang. Yang ketiga ada PT Rio Tinto. Yang keempat ada PT Newmont, dan sekarang lebih dikenal mungkin dengan PT Aman. Dan yang ketiga, berbicara dengan sektor nikel. Apa aja sih perusahaan yang ada di sektor nikel? Yang pertama, yang paling didengar yaitu ada PT Aneka Tambang di Site Pomala. Yang kedua, ada PT Vale. Yang ketiga ada PT Inco. Yang keempat, kita berbicara di sektor timah. Ada perusahaan apa aja sih yang ada di sektor timah? Yang pertama itu ada PT Tambang Timah. Yang kedua ada PT Kobatin. Dan yang kelima, berbicara di sektor pasir. Ada perusahaan apa aja sih yang berada di sektor pasir ini? Nah, yang terkenal itu adalah PT Aneka Tambang di site Cilacap. Dan sebenarnya masih sangat luas prospek pertambangan di Indonesia ini. Dan menurut saya, prospek teknik pertambangan di zaman sekarang itu masih sangat menggiurkan. Dan sekian pemaparan dari teknik pertambangan oleh saya. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nova Muzaki, Teknik Metalurgi 2018. Ingin menjelaskan tentang jurusan Teknik Metalurgi. Teknik Metalurgi memiliki 3 kelompok keahlian. Yang pertama, kelompok keahlian pengolahan bahan galian. Yang kedua, kelompok keahlian metalurgi ekstraksi. Yang ketiga, kelompok keahlian metalurgi fisik. Nah, jadi apa itu teknik metalurgi?
teknik metalurgi adalah ilmu yang menggunakan prinsip-prinsip keilmuan fisika, kimia, dan matematika untuk menjelaskan secara terperinci dan mendalam mengenai fenomena-fenomena proses pengolahan mineral, pengolahan batu bara, proses ekstraksi dan pemaduan logam, hubungan sifat mekanik logam dengan strukturnya, fenomena-fenomena proses penguatan logam, serta fenomena-fenomena kegagalan dan degradasi logam. Nah, kelompok kalian pengolahan bahan galian adalah kelompok kalian yang mendalami ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya biji yang sebesar motor itu bisa dikecilkan ukurannya menjadi sekepal tangan dan kemudian diproses lebih lanjut dengan tujuan untuk meningkatkan kadar mineral berharga dari si bijinya. Jadi biji itu memiliki dua, mineral berharga dan mineral pengotor. Nah, mineral berharga adalah mineral yang mengandung unsur-unsur berharga, logam, seperti besi misalnya. Jadi intinya kita mempelajari bagaimana caranya mineral pengotor terpisah dari mineral berharga. Dan kita juga belajar bagaimana caranya kadar logam yang terkandung di dalam mineral berharga itu bisa ditingkatkan semaksimal mungkin. Seperti itu. Agar proses yang dilakukan selanjutnya itu bisa dilakukan lebih ekonomis. Nah, proses selanjutnya ini adalah proses ekstraksi. Nah, ilmu ekstraksi kita dalami melalui kelompok kalian metalurgi ekstraksi. Jadi kita mempelajari bagaimana caranya kita membuat suatu proses di mana mineral berharga yang disebutkan di penjelasan sebelumnya itu diproses supaya logam yang terkandung di dalam itu terpisah dari pengotor-pengotornya. Perlu diingat kembali bahwa mineral itu suatu campuran, kandungannya beragam. Nah, maka dari itu perlu adanya ekstraksi. Nah, proses ekstraksi itu dilakukan pada temperatur rendah dan temperatur tinggi. Untuk ekstraksi pada temperatur rendah itu dipelajari pada hidrometalurgi dan elektrometalurgi. Sementara ekstraksi pada temperatur tinggi itu dipelajari pada pirometalurgi. Sehingga output dari mempelajari ilmu ekstraksi ini kita bisa tahu bagaimana caranya mengekstrak suatu mineral menjadi logam sesuai dengan apa yang dibutuhkan, atau logam dengan spesifikasi tertentu seperti misalnya baja yang kandungannya Fe dan C, besi dan karbon, sehingga nantinya produk dari ekstraksi ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan industri. Nah, pemanfaatan logam-logam hasil ekstraksi untuk keperluan industri itu kita pelajari ilmu pengetahuannya, kita dalami melalui kelompok kalian metalurgi fisik. Melalui kelompok kalian tersebut kita akan mempelajari bagaimana proses penguatan logam, struktur mikrologam, fenomena kegagalan logam, korosi logam, dan degradasi logam. Jadi intinya kita mempelajari bagaimana caranya suatu logam itu bisa memiliki sifat-sifat tertentu sesuai kebutuhan dengan cara memberi perlakuan-perlakuan tertentu pada suhu tertentu. Seperti misalnya kita menekan suatu lempeng logam yang mana lempeng logam tersebut sudah dipanaskan hingga suhu 1000 derajat Celcius. Dan dari proses penekanan tersebut ternyata dicapai suatu hasil bahwa lempeng logam tersebut menjadi semakin kuat. Nah, hal-hal seperti itulah yang nantinya akan dipelajari dalam metalurgi fisik. Dan di kelompok kalian metalurgi fisik juga kita akan pelajari kapan logam akan patah, akan mengalami crack, seperti itu. Penerapan dari metalurgi fisik ini misalkan pada pembuatan rangka mobil, pintu mobil, turbin pesawat, bahkan sampai armor plate pada kendaraan tempur seperti tank atau kendaraan mobil polisi yang membutuhkan plat baja, seperti itu. Jadi secara keseluruhan di jurusan teknik metalurgi nanti teman-teman akan sering bertemu dengan diagram-diagram seperti diagram fasa, Forbes, atau Willingham. Kemudian sering bertemu dengan reaksi-reaksi kimia, rumus hitungan, dan beberapa teori hafalan. Dan di teknik metalurgi
sebetulnya teman-teman nantinya akan mempelajari mata kuliah dari tiap-tiap ranah keahlian. Jadi semuanya dipelajari seperti itu. Teknik metalurgi memiliki 7 laboratorium. Yang pertama lab pengolahan bahan galian, yang kedua lab analisis mineral dan batu bara, yang ketiga lab hidro dan elektrometalurgi, yang keempat lab pirometalurgi, yang kelima lab sistem oksida padat, yang keenam lab pengembangan paduan dan karakterisasi, dan yang terakhir lab keandalan logam dan korosi. Nah, lab-lab tersebut biasa digunakan oleh mahasiswa untuk praktikum atau mengerjakan tugas akhir. Seperti misalnya lab pengolahan bahan galian. Di situ disediakan fasilitas untuk mahasiswa supaya belajar bagaimana caranya meremukan suatu biji atau menggerus biji menjadi butiran. Kemudian juga belajar bagaimana suatu proses pemisahan mineral dengan magnetic separator misalnya. Kemudian juga belajar pengayakan dan juga pengumpanan seperti itu. Prospek kerja dari lulusan teknik metalurgi ada banyak. Bisa ke industri pertambangan seperti PT Freeport, PT Aneka Tambang, PT Kaltim Primakol. Bisa ke industri baja seperti PT Krakatau Steel. Bisa ke industri logam dan baja seperti PT Inalum. Bisa ke industri manufaktur seperti pesawat terbang, otomotif, atau perkapalan. Kemudian bisa ke industri migas sebagai corrosion engineers. Kemudian juga bisa ke perdagangan dan pemasaran, dan bahkan bisa menjadi tenaga peneliti, dosen, konsultan, atau birokrat pemerintah. Mungkin itu saja penjelasan mengenai jurusan teknik metalurgi, laboratorium dan prospek kerjanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga saya minta maaf. Sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat teman-teman FTTM 2019 yang nonton video ini. Kenalin, gua Kevin Lee, 123-18054 dari Teknik Geofisika. Nah, di video ini tuh gue bakal menjelasin ke kalian semua tentang teknik geofisika secara umum. Dari namanya geofisika. Geofisika itu terdiri dari dua suku kata, yaitu geo yang artinya bumi, dan fisika ya, tau lah ya, fisika gitu kan. Abis itu teknik geofisika itu bisa diartikan kayak gini, suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat fisika bumi dan sifat-sifat dinamika bumi dengan metode-metode tertentu. Jadi kalau di teknik geofisika ini tuh pembagian bidang ilmunya tuh jadi 3 secara umum. Satu itu ada bidang sains, terus ada bidang eksplorasi sumber daya alam, dan yang terakhir itu ada bidang geoteknik dan lingkungan. Di bidang sains ini lu diajarin tentang bagaimana karakteristik suatu sesar ataupun karakteristik suatu lempeng bumi kayak gitu lah ya. Nah, kalau di eksplorasi sumber daya alam ini lu diajarin bagaimana mengeksplorasi sumber daya alam tersebut. Nah, dia ngebedain eksplorasi di teknik geofisika sama di teknik geologi ataupun pertambangan itu, yaitu kalau di teknik geofisika itu lu lebih banyak menggunakan alat-alat khusus. Alat-alat ini tuh dipakai sesuai dengan kebutuhannya, kayak kebutuhan metode yang lu pakai ataupun kebutuhan tipe data yang mau lu cari. Nah, kayak kita tuh lebih banyak main alat itu. Kalau itu yang eksplorasi. Kalau geoteknik dan lingkungan, si geoteknik itu tuh berhubungan sama pembangunan gitu kayak anak sipil, tapi yang berhubungan sama bumi-bumi gitu. Nah, contohnya tuh kayak kalau misalnya lu bikin terowongan MRT yang di Jakarta itu, kita pakai ilmu geoteknik, dan kebetulan pemimpin proyeknya itu salah satu dosen di teknik geofisika kayak gitu lah ya. Kalau lingkungan tuh lebih ke kayak ini loh, mitigasi bencana bumi, bukan bencana bumi, apa sih, bencana alam. Nah kayak gitu lah ya. Sebagai lulusan sarjana teknik geofisika sendiri, prospek kerja lu tuh luas banget cuy. Lu bisa kerja di instansi pemerintahan ataupun di perusahaan swasta. Kalau di pemerintahan sendiri, lu bisa kerja di BMG, BMKG, LIPI, Pertamina, terus di Kementerian SDM juga. Kalau di perusahaan swasta, swastanya tuh kayak perusahaan geoservice. Perusahaan geoservice itu adalah kayak perusahaan yang nyediain jasa buat kayak ngelakuin eksplorasi ataupun eksploitasi dari sumber daya alam kayak migas ataupun bahan tambang. Nah, contoh-contohnya tuh ada perusahaan-perusahaan gede, mungkin lu pernah denger kayak Antam, Freeport, ataupun El Musa,
ada Schlumberger, terus kayak British Petroleum, dan banyak banget contoh-contoh perusahaannya maupun lokal ataupun kayak luar negeri gitu. Habis itu lu juga bisa jadi konsultan di bidang energi. Nah, karena lu ngerti data-data geofisika ataupun data-data eksplorasi geologi dan lain-lain, itu bisa jadi konsultan buat kayak nyaranin suatu perusahaan atau instansi yang bakal kayak apa ya, mungkin take part di suatu eksplorasi ataupun bikin kilang minyak gitu ataupun bikin tambang ya kayak gitu. Nah, selain di bidang energi sendiri, itu bisa kerja sebagai seorang data analis. Nah, kenapa kayak gitu? Soalnya di teknik geofisika sendiri itu banyak diajarin tentang cara menganalisa data, mengolah data, berurusan sama banyak data gitu. Nah, dan itu bakal kepake banget buat jadi seorang data analis. Selain di bidang energi dan tadi data analis, lu bisa kerja di bidang-bidang pembangunan kayak teknik-teknik sipil gitu. Nah, kayak yang gue bilang tadi, ada studinya yaitu studi geoteknik tadi, yang contohnya itu bikin terowongan MRT di Jakarta, ataupun kalau misalnya mau bikin kayak apa ya, yang jalan tol layang itu tuh kayak perlu banget nih ilmu-ilmu geoteknik dari geofisika. Dan kebetulan Indonesia itu kan mau buat banyak infrastruktur di masa depan kan, dan lu lulusnya masih lama, jadi kayak ya ada peluang kerja gitu gak sih? Mungkin segitu aja penjelasan tentang teknik geofisika secara singkatnya dari gua. Kalau misalnya lu masih penasaran ataupun ada yang pengen ditanyain atau bahkan kurang jelas, lu bisa langsung tanya ke gua aja, cari aja kontak gua, ataupun lu bisa nanya ke abang atau kakak dari teknik geofisika lainnya. Mohon maaf nih kalau misalnya gue dalam penyampaian materinya ada yang kayak kurang nyampe gitu, ataupun bahasa yang gue pakai masih berantakan lah, mohon maaf nih, gue mesti belajar kan ya, kita sama-sama belajar. Makasih juga udah merhatiin video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dalam nentuin jurusan, dan semoga acara kaderisasi wilayah ini berguna banget buat kalian. Sekian dari saya, makasih. Halo FTTM 2019, kenalin, nama gue Faisal Faris Syabadi dari HMTM Patra ITB. Di sini gue mau ngasih tahu sedikit mengenai apa sih teknik perminyakan itu, khususnya teknik perminyakan yang ada di ITB. Teknik perminyakan itu adalah ilmu yang mempelajari berbagai macam hal yang berhubungan dengan proses atau cara pengambilan minyak atau gas, atau bisa juga panas bumi dari dalam bumi, dimulai dari pencarian reservoir hingga proses produksinya. Teknik perminyakan itu mirip-mirip sama kayak teknik pertambangan. Cuma kalau teknik pertambangan itu dia mengeksploitasi barang tambang yang berupa padatan. Nah, kalau teknik perminyakan ini dia mengeksploitasi barang tambang yang bentuknya berupa fluida, seperti minyak bumi, gas, dan panas bumi. Nah, teknik perminyakan ITB ini memiliki 3 konsentrasi. Konsentrasi pertama itu ada teknik reservoir. Teknik reservoir ini mempelajari cara menghitung cadangan migas yang ada di dalam reservoir. Reservoir itu apa sih? Reservoir itu tempat adanya cadangan migas berada. Nah, jangan ngebayangin reservoir itu suatu kolam atau suatu danau yang ada di bawah permukaan bumi. Sebenarnya reservoir itu tempat hidrokarbon itu ada di dalam suatu batuan. Nah, crude oil atau gas-gas hidrokarbon ini berada di dalam pori-pori suatu batuan ini. Nah, yang kedua ini ada teknik pengeboran. Teknik pengeboran ini mempelajari teknik mendesain sumur, operasi pengeboran, serta penyelesaian sumur. Nah, intinya pengeboran ini merupakan kegiatan untuk membuat lubang dari suatu permukaan bumi sampai ke kedalaman tertentu tempat suatu hidrokarbon berada. Nah, yang ketiga ini konsentrasinya ada teknik produksi. Teknik produksi ini mempelajari metode-metode pengangkatan minyak dan gas dari reservoir menuju permukaan bumi. Nah, jadi produksi ini merupakan suatu kegiatan mengalirkan hidrokarbon dari reservoir sampai permukaan. Nah, setelah hidrokarbon sampai ke permukaan,
hidrokarbon ini akan segera dialirkan ke kilang minyak yang nantinya akan diproduksi menjadi suatu bensin atau yang lainnya. Nah, untuk mengubah dari crude oil mentah ini menjadi bensin atau yang lainnya ini bukan tugasnya teknik perminyakan. Nah, yang membuat crude oil bisa berubah menjadi bensin ini tugasnya dari lulusan seorang teknik kimia gitu. Di TM ini memiliki beberapa laboratorium. Yang pertama laboratorium fluid reservoir, yang kedua ada laboratorium petrofisika, yang ketiga ada laboratorium pemboran, yang keempat ada laboratorium komputer. Nah, gue pengen cerita sedikit mengenai apa sih yang udah kami lakukan di laboratorium fluid reservoir. Nah, fluid reservoir ini ada di semester 3. Fluid reservoir ini intinya tuh mempelajari mengenai karakteristik suatu crude oil. Nah, di praktikumnya kami tuh waktu itu pernah belajar ngitung suatu crude oil punya berapa derajat API, menghitung specific gravity-nya, menghitung viskositas, flash point, cool point, pour point, sama belajar mengenai emulsi juga, sama karakteristik suatu air formasi. Nah, misalnya kita di lab itu ada suatu crude oil. Nah, ada banyak crude oil lah. Kita ngitung crude oil ini punya derajat API-nya berapa. Nah, derajat API ini berguna untuk ngelihat suatu crude oil ini punya kualitas yang bagus atau kualitas yang rendah. Nah, itu lihatnya tuh pakai derajat API-nya. Kita ngitung gimana cara ngitung derajat API suatu crude oil. Nah, terus kenapa ada laboratorium komputer di teknik perminyakan? Nah, komputer ini sangat-sangat penting bagi lulusan teknik perminyakan. Nah, kami tuh banyak belajar mengenai perangkat lunak sama perangkat keras yang ada buat nganalisis data sama nganalisis data di lapangan. Kalau lapangan kami kan reservoir gitu. Kami nganalisis data suatu reservoir tuh pakai software. Sekarang gue mau bahas prospek kerja seorang lulusan sarjana teknik perminyakan. Nah, prospek kerja dari teknik perminyakan itu sendiri apa aja sih? Yang pertama ada perusahaan oil and gas company. Oil and gas company ini ngelakuin eksplorasi sampai eksploitasi suatu migas di suatu daerah. Nah, misalnya oil and gas company ini kayak Pertamina, Medco, Exxon, Chevron, dan lain-lain. Nah, terus ada oil and gas service company. Nah, oil and gas service company ini nyediain jasa suatu fungsi, misalnya kayak misalnya suatu service company ini nyediain jasa pengeboran untuk suatu oil and gas company. Nah, yaitu kalau oil and gas service company itu nyediain jasanya dia doang, nggak ngelakuin keseluruhannya, dia cuma ngelakuin jasa suatu fungsi tertentu. Nah, terus ada di bidang pemerintahan, misalnya BP Migas, Departemen ESDM. Nah, terus bisa juga kerja di perbankan atau asuransi. Tenaga perminyakan ini dibutuhkan biasanya sebagai analisis resiko terhadap kredit atau klaim yang diajukan dalam kegiatan eksploitasi migas. Misalnya ada suatu perusahaan nih pengen ngajuin peminjaman terhadap suatu bank A. Nah, bank A ini punya suatu lulusan teknik perminyakan buat menganalisis resiko ini. Kira-kira perusahaan yang mau minjem ini mampu nggak buat ngebalikin uangnya tepat waktu atau gimana-gimananya, analisis resikonya gitu. Terus yang selanjutnya bisa jadi di bidang akademisi, misalnya jadi dosen atau yang lainnya. Terus banyak juga dari alumni teknik perminyakan ITB ini jadi entrepreneur. Misalnya ada yang jadi wedding organizer, kerja di perusahaan makanan, minuman, atau bidang-bidang lain di luar dari teknik perminyakan. Nah, karena
banyak yang lari ke entrepreneur karena sekarang perminyakan tuh emang lagi turun karena banyak gejolak-gejolak yang ada di dunia ini. Misalnya ada virus corona ini yang ngebuat harga minyak menjadi turun, dan perang antara Arab dan Rusia yang ngebuat harga makin turun lagi. Itu jadi perminyakan ini saat ini lagi lesu. Nah, nggak menutup kemungkinan perminyakan bisa naik lagi di kemudian hari. Kita nggak ada yang tahu. Nah, terus segitu aja dari gua. Makasih.